melihat perilaku konsumen. Perilaku konsumen karena perubahannya cepat ya. Kita tidak bisa memprediksi itu perubahannya perilaku konsumen itu harus kita rasa sampai ke hati. Mereka ini sukanya seperti apa. Karena masing-masing daerah juga beda. Saya beberapa toko itu tempatnya perilaku konsumen di toko satu dengan toko yang lain berbeda. Satu toko yang itu sangat perfect. Dia tidak mau ada barang kotor, tidak mau ada itu. Tapi di tempat yang lain masih toleransinya masih protokol kesehatan masih santai. Nah ini kan kita harus itu. Terus barang-barang yang dibeli pun berbeda antara tempat satu toko yang lain dengan toko yang lain. Itu padahal lokasinya masih pada satu kabupaten yang sama. Jadi kan kita masih meraba-raba. Tapi yang jelas menurut saya ke depan itu akan lebih ke menjaga kesehatan lah. Semua produk-produk sekarang produk-produk yang dicari adalah produk yang kesehatan, produk simpel, yang produk-produk yang gampang di kayak masak ya, peralatan masak yang simpel dan sebagainya. Nah, dalam berbelanja new normalnya mungkin pada pesan antar menurut saya kalau di tempat kami itu. Jadi akhirnya ke depan kita akan banyak ke pesan antar itu. Mungkin itu, okay. Mbak Elvi. Ya, nah mungkin ini saatnya juga buat teman-teman kalau ingin bertanya juga ke teman-teman semuanya, atau mungkin juga bisa juga sharing pengalamannya, punya bisnisnya sendiri, ataupun observasinya atau apa, silakan. Sambil nanti kita ngebahas yang ada di chat juga. Silahkan kalau ada yang mau ini langsung. Mau sharing ya? Aku mau tanya, Elvi. Ya, boleh. Silakan. Vivi dulu. Ya, silakan Vivi. Ya. Oke, di beberapa tempat itu kan kayak terutama yang baju ya mungkin Wida ya ini yang lebih berhubungan. Kalau kita baju biasanya kan nyoba baju gitu ya Wid? Iya betul. Kita nyoba, nah itu yang diterapin sekarang gimana tuh Wid? Kalau misal orang mau beli itu nyoba baju gitu, terus kemudian pencegahan di masing-masing kayak di tempat Arif gitu sama Wida tuh gimana? Kalau ada orang belanja terus diapain gitu untuk pencegahan supaya nggak jadi klaster penularan? Ya kalau untuk penyemprotan desinfektan kan nggak mungkin ya Fit ya karena ini. Cuman mungkin kita memang mengarahkan ya customer untuk misalnya ngebuka fitting room itu pakai siku, ada banyak panduan-panduan lah. Kemudian juga di dalam toko juga dibatasi untuk sekarang masa-masa rame gini dibatasi hanya 10 orang maksimal gitu. Jadi kalau seperti itu malah masih saya lihat juga orang-orangnya juga memang sebenarnya juga belum disiplin juga ya, Bu Dok. Jadi itu karena terserah. Ya, memang. Saya tuh anak-anak kan sempat Bu, aduh saya takut udah mulai banyak orang datang tapi nggak pada pakai masker. Akhirnya mau tidak mau saya tulisin bahwa orang yang masuk ke toko ini harus pakai masker. Saya tulis di bawahnya kita jualan ya, kita bilang tersedia masker harga ya anggap aja jadi jualan juga ya. jadi seperti itu. Memang masih ibu-ibu sendiri masih santai lah. Mereka masih santai, milih nggak mikir sebelahnya penyakitan apa enggak. Kayaknya saya lihat seperti itu. Padahal kita sudah menyediakan misalnya kasir harus pakai sarung tangan, kemudian uang juga harus pakai baki itu kan, harus pakai baki. Terus setiap saat juga disemprot misalnya begitu pulang harus semprot, lap-lap semua. Terus seperti itu. Tapi sepertinya ibu-ibunya sih santai saja ya, nggak ada mereka. Pokoknya mah santai lah. Saya lihat nggak ada masalah buat mereka kayaknya. Jadi kadang saya kalau misalnya kita ingatkan untuk lebih jaga jarak gitu ya. Mereka malah, aduh nggak bisa Bu, katanya ini saya mau lihat ini, mau lihat itu. Jadi terlalu baju mungkin karena personal ya, mereka benar-benar berdasarkan emosional, bukan seperti beras atau apa kan, kalau beras kan butuh 5 kilo udah beli gitu kan, merek Rojo Lele udah. Kalau baju kan nggak bisa, Vi. Baju itu kan pasti harus orang sukanya kayak gini, dia milih bener detil sampai dipegang-pegang, diacak-acak, nggak bisa gitu. Memang nggak sulit sih. Terus terang kalau itu sih memang nggak sulit ya. Jadi saya fokus ke menjaga kesehatan anak-anak aja, anak-anaknya aja gitu. Oke. Begitu Bu Dokter. Apa masih ada yang kurang? Tempat Pak Arif. Kalau Pak Arif? Ya, saya
sama dengan Wida tadi ya, kita ada di antrian terutama di kasir ya, kita kasih jarak antrian, kita sudah pembatas, kasih line ya, garis. Awal-awal dulu memang bisa tertib, awal-awal dulu. Apa enggak? Tapi untuk yang cuci tangan dan sebagainya mereka dengan sendirinya. Sekarang masih mau lebih tertib. Begitu dia datang parkir mesti cuci tangan, nanti keluar cuci tangan dulu. Itu sudah kayaknya sudah hampir otomatis. Tapi kalau antrian itu masih susah. Cuma untuk antisipasi itu kita siapkan teman-teman semua harus pakai masker dan kasih pembatas berupa pembatas sehingga relatif lebih aman. Pakai ditembak aja Wid dahinya sebelum masuk der gitu, nanti bilang 36, sekian derajat, nah gitu-gitu aja kali ya. Itu efektif ya? Itu juga sih. Di tempat Mas Arif ada ya, tempat Pak Arif ya? Ya awal-awal dulu ya kita pakai gitu, cuma lama-lama kan orang ya enggak suka juga ya di itu. Cuma kalau cuci tangan mereka otomatis. Ya, kita sediain air cuci tangan di depan toko seperti itu. Sanit juga selalu tersedia. Oke. Ada lagi mungkin teman-teman yang lain? Ada yang? Ya, Tia tadi mau nanya Tia. Silakan Tia. Kalau saya nggak nanya, cuma mau ngasih semangat buat para pengusaha MUHI gitu ya. Terutama kayak yang ada yang jualan gitu ya, seperti Wida, Arif, dan teman-teman lain yang pada jualan. Ini dari segi saya customer model saya itu model customer mupeng, gampang pengen gitu kan. Lah aku setuju banget sama Arif yang database harus benar-benar dikumpulin, terus juga dikombin sama katanya Wida tadi yang katanya emosinya tuh diaduk-aduk gitu ya, biar biar bisa milih lagi, biar bisa belanja lagi gitu ya. Mungkin ini contohnya gini, aku tuh ada beberapa member di mall gitu ya. Mereka karena COVID ini, mereka kirim selalu barang-barang mereka, terutama yang diskon. Pertama aku lagi COVID nggak usah belanja, terus kirim lagi setiap seminggu sekali 2 kali minimal mereka kirim gambar, apalagi yang diskon gitu ya. Terus ibu Tia, assalamualaikum. Akhirnya aku kalau pas angot diem gitu buka ini kok bagus, ini kok bagus. Terus nanya ini berapa, padahal nggak niat beli tadinya. Ini berapa? Akhirnya yaudah deh aku dikirimin 1 gitu kan. Terus baju masuk belanja lagi, terus tapi dilihat lagi ini berapa. Akhirnya belanja lagi. Jadi buatlah itu tadi database itu dikumpulin. Terus jangan bosan-bosan nge-share ke orang-orang yang mupeng seperti aku. Jadi akhirnya kenapa sekarang di status WA aku sekarang aku pun jualan tas. Karena setiap mereka kirim aku belanja. Setiap mereka kirim aku belanja. Lama-lama aku gini, aku kok terus belanja terus ya. Terus akhirnya yang diskonannya dia aku posting ke WA. Karena banyak yang waktu aku pakai, mereka nanya, Tia, tasmu bagus. Terus apa tuh? Ini terus wah larang, saya kalau diskon, ayo beli aja. Oh iya nggak mau, gitu kan. Terus akhirnya aku dapat diskon dari untung dari member, karena aku punya member. Terus mereka dapat untung dari diskon COVID ini, teman-temanku yang pada itu, gitu loh. Akhirnya ya udah, aku share aja setiap hari kan. Ternyata teman-temanku tuh tipe kayak aku, tipe mupeng gitu loh. Jadi akhirnya aku cuma nge-share nothing tulus, nggak niat berjualan, ya ada aja yang beli. Aku nge-share 3 hari, ada aja yang beli 2-5 bag ke aku. Jadi tiba-tiba aku pada acara COVID ini, aku jadi
penjual yang lumayan lah larisnya gitu. Jadi alhamdulillah gitu ya. Jadi Tia, besok kamu jadi pembicara ya, door prize-nya tas ya. Jadi untuk para pengusaha terutama penjual ya, ini semua orang tuh walaupun kena COVID, mereka tuh orang-orang yang mupeng seperti aku. Karena apa? Dia duduk manis di rumah aja, bahagianya ya cuma ngeliat brosur-brosur itu kan, dan pasti mereka kepingin. Dan kalau udah nanya harga, udah di iniin aja. Ini. Wah iya, ini bagus banget. Ini itu gitu aja lah. Pokoknya kita ngomelnya yang makan sahur makan sambal, jadi biar ngomongnya tuh lumayan banyak. Gitu. Ini ngomong siapa, Pak? Jadi semangat aja ya para pengusaha dan para penjual yang pada di rumah itu, apalagi kan sekarang juga pada dapat THR ya. Mereka juga bingung kok, pergi juga nggak bisa, terus ngapa-ngapain nggak bisa, akhirnya online tuh oke mereka. Coba deh. Ya. Oke, thank you Tia. Kalau Wida pelanggannya ada 1.000, Tia semua mungkin akan nggak perlu Betul. harus punya 1.000 modal belanja. Suaranya Doraemon itu loh. Tapi memang begitu loh. Ada ibu-ibu itu yang setiap ada barang baru mesti dia datang dan beli. Saya bingung. Nah, iya benar. Itu kalau yang kayak gitu tuh punya 50 aja, udah nutup itu. Nutup. Ini contohnya aku tuh sekarang tuh lagi. Marketingnya harus ciamik itu kalau kayak gitu. Sekarang aku contohnya tuh lagi hobi ngumpulin baju syar'i. Aku sering buka di IG. Alhamdulillah. Jadi termasuk ini baru, termasuk ini baru. Nah, jempok tak kumpuli we Tia. Ini aku lihat di setiap IG baju-baju itu mereka tuh sering juga kasih story di IG itu, mereka tuh setiap hari itu jualan 1 sampai 15 dengan harga yang bombastis loh ya, nggak yang biasa-biasa pun itu pun masuk gitu loh. Jadi memang masih ada customer yang punya pasar sendiri, dari yang harga ini sampai yang high pun masih ada pasarnya gitu loh. Hanya karena mereka nggak bisa pergi aja, jadi ya masih mupeng aja di itu kayak belanja online gitu. Jadi jangan menyerah, jangan putus asa. Semua masih bisa. Oke. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau bertanya atau sharing juga. Saya mau nanya. Aku mau berbagi ide aja buat Arif sama Wida. Jadi gini Wid, ada fenomena di WA. Ya, kalau aku ngeliat ya, sekarang itu WA status itu rata-rata semua jualan. Jualan apa aja. Apa aja, sandal jepit ada, sampai jilbab, sampai daster, sampai semuanya ada, makanan ada. Yang nggak ada truk tronton aja. Itu loh, Wid. Aku tertarik kalau misalnya kamu coba deh kayak temanku. Jadi temanku tuh kan pengusaha mukena sama jilbab. Dia pakai namanya Nina Wardrobe. Dia memang rumahan, tapi memang basisnya banyak ya, terutama ibu-ibu yang syar'i, jilbab. Nah, kemarin tuh saya lihat dia itu punya inovasi, dia kolaborasi sama beberapa temen yang dia punya usaha kayak minuman malahan. Minuman yang kayak cookies, dia bikin hampers. Jadi buat dikasih-kasihkan. Nah, biasanya kan kalau orang tuh kan cookies aja ya, nastar aja gini-gini. Ini enggak. Jadi temen yang punya usaha jilbab sama mukena itu, dia bikin hampers, tapi digabungkan sama di situ ada kayak semacam 2 minuman atau apa, kayak gitu loh. Jadi dalam satu kotak, jadi kolaborasi dengan 2 usaha. Nah itu lumayan, kemarin dia sempat bikin status, itu kalau nggak salah ada sampai belasan deh, jilbab dia sama
beberapa jadi hampersnya itu bukan cuma jilbab aja sama mukena, enggak, digabungkan dengan kolaborasi dengan beberapa teman. Jadi khusus mukenanya diikat rapi, cantik, dimasukkan dalam kotak box, terus di sebelahnya itu ada cookies, ada nastar, gitu, lucu deh. Terus nanti di situ dia bikin ucapan from siapa buat siapa. Kemarin itu ucapannya selamat menjalankan malam Lailatul Qadar. Nah, terus kayaknya dia tuh lagi bikin lagi buat Idul Fitri. Jadi dia tidak hanya jualan mukena aja, digabungkan dengan produk lain kerjasama gitu. Mungkin arahnya bisa ke situ, bikin yang kayak kotak-kotak kecil. Sekarang orang lagi musim kirim-kiriman loh, Wit. Aku lihat ya di status WA itu rata-rata mereka bikin usaha, terus dibikinkan untuk kirim dari siapa, from siapa, to siapa, gitu semua. Aku lihat terus bentuknya tuh lucu-lucu gitu loh. Jadi memang butuh kreatif gitu, warnanya ada yang pink, ada yang ini, ada dikasih bunga. Terus rata-rata mereka nanti kalau terima barang itu, mereka tuh nanti ngetek itu dari siapa, terus itu bajunya siapa, di tag buatan siapa. Kayak temanku tuh kan ada dia baju Haya kan namanya, terus nanti di situ di tag juga di IG. Jadi harus pakai sosmed ya, benar-benar promosinya promosi sosmed mati-matian kalau kayak gitu. IG, WA itu dimaksimalkan. Bikin kayak gitu deh. Coba kolaborasi aja dengan mungkin bikin kan kalau misalnya orang kan jilbab aja gitu, enggak, coba mungkin kolaborasi dengan apa, tapi jangan kolaborasi pakaian dengan durian gitu, jangan ya, itu nggak cocok gitu, gitu loh. Durian mah dibawa ke aku aja. Terus kalau buat Arif, ini aku mungkin ada ide juga ya dari temanku, aku ngelihat. Jadi temanku tuh di daerah sini tuh dia juga punya usaha kayak semacam toko kelontong, gede juga sih. Kayak minimarket, mau dibilang minimarket ya udah gede, mau dibilangin supermarket ya masih agak kecil. Nah, dia itu punya divisi cuma 2 orang yang megang hanya untuk mencatat gini, lucu-lucu deh. Aku diceritain sama dia. Jadi dia tuh tahu si pelanggan A, database yang tadi itu, dia itu barusan beli misalnya nih gas tanggal sekian, terus kayak dihitung gitu. Gas itu kan pasti habis 1,5 bulan kemudian. Nah, pada saat 1,5 bulan kemudian si orang itu tuh nelpon, entah beras, entah apa gitu, nelpon. Jadi nggak nunggu orang itu beli ke supermarket, minimarket dia enggak. Jadi ditelepon, gulanya habis ya, kemarin kan sudah beli tuh 2 bulan. Jadi apa? Jadi ada divisi khusus yang mencatat bahwa kebutuhan keluarga itu tuh ini sudah nih. Jadi mendekati tanggal sekian ditelepon. Nah, itu lumayan membantu dan bilang, wah iya, ternyata gula saya udah habis, ternyata ini saya udah habis, boleh dong dikirim lagi. Benar, dikirim tuh sama temanku. Jadi ada kayak kurir, kayak kemarin tuh aku tuh tiba-tiba tuh ditelepon apa ya, yang anakku terima itu, Bu Ain, apakah barang-barang yang kemarin dibeli itu masih ada? Jadi kayak jemput bola gitu loh. Anakku kan kaget loh, kok ditelepon gitu loh. Jadi kayak perhatian banget, oh iya ini kebutuhan ini sudah berkurang gini-gini, baik nanti saya siapkan ya di situ. Jadi benar-benar dipak gitu loh, terus nanti dikirim ke rumah. Itu kalau sekarang kan orang kan istilahnya di rumah aja ya, di rumah aja, jadi dia nungguin kita yang harus aktif gitu. Ya benar apa kata Tia, sekarang hobinya ibu-ibu tuh buka ini ya Tia ya, buka sosmed, ngeliatin baju, ngeliatin tas, ngeliatin itu, tapi cuma ngeliat doang gitu loh. Lihat belanja dong, belanja. Kerjaannya kita. Kalau Tia kan beli, kalau aku ngeliat aja Tia. Aku usul itu, Wit, mungkin bisa jadi ide tambahan ya buat Ida sama Arif gitu ya. Ntar kalau ada lagi deh, aku inget lagi ya, temanku tuh suka lucu-lucu deh promosinya. Gitu aja, Vi. Iya betul. Ya. Boleh saya jawab, Vi? Ya boleh monggo. Ya pada dasarnya kan bisnis itu yang penting semua tercatat ya, yang penting tercatat semua database-nya tercatat, kemudian juga segala pelayanan itu juga continue seperti yang tadi member-membernya selalu dihubungi, selalu di-blast, selalu itu memang itu cukup membantu dan itu juga mempertahankan bisnis baik di masa sulit maupun di masa senang ya. Karena kan yang namanya pembeli itu kan rata-rata bisa lupa karena persaingan itu banyak, akhirnya mereka rata-rata berapa persen tuh lupa, bukan karena nggak punya uang atau apa, memang karena lupa gitu. Kalau karena meninggal, karena pindah itu kan cuma berapa persen.
yang paling banyak ya karena lupa. Makanya itu harus kita ingetin terus seperti itu. Dan akhirnya juga lebih detail lagi kesukaan si ibu itu. Kalau dari si baju, ya, si ibu tuh sukanya gamis, ada yang sukanya tunik, ada yang sukanya celana panjang, ada yang sukanya itu seperti itu terus. Dan itu akhirnya biasanya ya SDM-nya juga harus terlatih juga. SDM-nya harus benar-benar setiap orang harus megang member berapa orang, yang satu per orang tuh biasanya megang member 20 orang. Dia harus tahu nih si 20 orang ini kesukaannya apa, iya, ininya apa gitu seperti itu. Ya, emang apalagi sekarang gitu di masa sulit seperti ini pasti itu wajib dilakukan gitu. Biasanya kan kalau Lebaran kan kita justru kamu suka pakai influencer nggak yang orang suka di YouTube atau apa kayak gitu? Ya betul. Kalau itu kan saya kan memang posisi saya kan marketingnya ya, marketing dari Joya dan Eljata itu biasanya bagian dari itunya senternya ya. Jadi dari Joya pusatnya, dari Eljata pusatnya. Kalau kita nggak boleh, malah kita nggak boleh. Kalau itu masalah branding. Gitu ya? Kalau yang branding, yang masalah branding yang megang kan pusatnya. Kalau kita fokus ke penjualannya gitu. Soalnya lumayan mempengaruhi itu kalau status IG ya, orang itu ya kadang-kadang kalau misalnya dia habis dapat makanan apa, habis dari barang apa, gini-gini kan kadang-kadang suka di status tuh, itu daya tariknya lumayan loh. Kayak misalnya aku ngikutin beberapa status selebriti apa, terus dia nanti nge-tag itu ya, nge-tag itu beli di mana gitu ya, produknya siapa, itu nanti kadang-kadang kita langsung main chat itu ceklik gitu loh, kita ngelihat oh itu butik apa. Temenku suka kayak gitu, jadi kan banyak ya bisnis-bisnis rumahan gitu ya yang hanya bikin produknya jilbab atau apa. Itu kadang-kadang kalau dia sudah nge-tag produknya itu, kita pasti terpancing untuk ngeklik gitu kalau di status IG. Terus nanti nge-link ke IG-nya itu, tokonya. Nah, mulai ngeliat-ngeliat, wih bagus nih bajunya nih. Aku sempat kayak gitu 2 atau 3 kali aku beli hanya gara-gara ngeliatin status orang. Jadi aku ngeliatin status orang, kok bajunya lucu ya, terus aku buka IG-nya itu, tokonya, tertarik, beli, akhirnya malah beli, akhirnya begitu ngeliat, kok lucu-lucu ya gitu loh. Itu ternyata memancing juga itu. Kalau kayak gitu nggak boleh ya, branding kayak gitu nggak boleh ya? Ya boleh aja kalau untuk lokal. Jadi kalau saya kan wilayahnya Bekasi, jadi kita untuk wilayah Bekasi, Cikarang seperti itu. Tapi kalau untuk seluruh Indonesia ya nanti itu urusannya mereka orang apa, nanti kan kita juga influencer tuh bayar loh itu. Iya sih. Tinggi. Kecuali itu saudaranya, ponakannya itu baru bisa gratis. Kalau kita aja gimana, Wit? Nah itu dia. Boleh itu malah lebih disukai loh ya. Followernya yang banyak. Kalau Pak Arif sendiri gimana? Apakah menggunakan sosial media juga untuk ini? Saya nggak ada ya di sini ya, kayak influencer dan sebagainya nggak ada. Cuma kita sembako datang semua ya. Kita buka di Shopee dan sebagainya. Saya sebenarnya pengen masukan dari teman-teman yang lain, yang bapak-bapak itu loh, bapak-bapak kan banyak. Ini kita pengen dengarkan masukan dari bapak-bapak, karena bapak ini kan ya walaupun tidak mengambil keputusan dalam pembelian barang-barang seperti tempat saya, tapi kan supportnya cukup penting. Iya. Keuangan ya. Bisa punya uang sendiri kok Pak, salah ya. Ya. Mau ke Bapak itu loh. Ya silakan. Pak Arif Ajman, Pak Ustad. Mungkin yang Pak Ismu. Pak Ismu katanya udah mulai bisnis. Nah, silakan. Pak Ismu dulu, Pak Ismu. Itu, Ari. Nah, silakan. S1, 2, 3. Ismu masih di mute, suaranya nggak kedengeran. Dipencetmu, Ismu. Tak unmute dulu deh. Dulu atau saya? Ya, silakan. Oke. Karena saya banyak teori sebenarnya, dan teorinya nggak laku sekarang. Karena corona ini, sehingga kemudian tidak banyak pula yang bisa saya sampaikan. Cuman yang jelas memang berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan, ada 10% orang tak ada terkena corona sama sekali. Artinya
Bu Wida dan Pak Arief bisa menyasar 10% orang ini yang betul sebenarnya mendapatkan banyak barokah malah dari adanya bencana ini. Jadi tetap saja ada orang yang mendapatkan pemasukan lebih ketika bencana ini. Nah, itu ada sekitar 10% orang, kemudian ada sekitar 15% orang yang kemudian tidak mendapatkan berkah tapi juga tidak terpengaruh apa-apa. Misalnya kemudian Pak Sekda, Pak Bupati, dan itu tidak kena sama sekali. Ada sekitar sisanya itu tuh yang terdampak sekitar 30%. Nah, memang itu yang tidak bisa kita apa-apakan lagi ya. Pokoknya hanya untuk kebutuhan harian sajalah. Pokoknya bisa makan dan mantap. Tapi memang fokusnya Pak Arief dan Bu Wida di 25% dan 30% orang itu. Nah, memang database itulah yang sebenarnya perlu semakin dioptimalkan. Cuman yang jadi masalah sekarang semua orang melakukan itu. Jadi kalau semua orang melakukan seperti itu, semuanya menyasar 30%, ada Pak Yuda Banyuragi, ada kemudian itu yang memang tak terdampak sama sekali, ya semuanya masuk di situ. Termasuk Bu Ain misalnya. Sembarangan ismu. Bu Pipit itu juga. Ayo belanja semua. Oke, jadi memang harus ada sesuatu yang baru. Tadi betul seperti kata Bu Aem bahwa kemudian strateginya harus lebih kreatif, lebih berkolaborasi, dan kalau bisa irit biaya. Karena memang kalau cost-nya itu tuh diperbesar, oh Bu Kartika ya. Saya lagi ingat-ingat siapa nih Bu Kartikanya. Apa yang dulu penyanyi itu ya waktu perpisahan. Iya Mas Ismu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Perasaan dulu waktu saya jadi panitia perpisahan sama Bu Elvi, ada yang nyanyi ngerok kalau nggak salah ya. Waktu itu di mana ya? Iya Pak Ismu. Iya. Agak ingat sedikit. Harus ingat dong. Itu Pak Arief yang kira-kira bisa, makanya dari tadi saya sebenarnya ingin melihat teori apa yang kemudian bisa diambil dari perubahan ini, karena semua teori sudah tak laku lagi, buku-buku manajemen, buku marketing sudah tak laku lagi, karena memang kemudian harus ada muncul teori baru sekarang, sehingga apa yang terjadi ini sebenarnya menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, sebenarnya kalau Bu Ain dan Bu Kartika Sari itu adalah termasuk dari 10% atau 15% yang tadi disebutkan, sehingga kemudian sebenarnya tidak perlu kita ulang lagi, itu udah tahu kita nggak. Orang-orang hebat ini udah ampun kita dibuatnya. Orang kemudian nahan diri, dia kemudian lebih banyak belanjanya lagi kan. Itu payah kita. Tapi yang terdampak betulnya, ini yang kemudian sebenarnya perlu menyampaikan kira-kira seperti apa pola konsumsinya, pola belanjanya. Mungkin itu dulu Bu Elvi. Lama-lama Bu Elvi kayak mata Najwa. Oke, silakan mungkin Pak Arief. Jadi saya sebenarnya pengen dengar dari teman-teman terutama yang terdampak ini seperti apa yang dimau dari bisnis saya sama bisnis seperti Wida ini. Jadi ini kan kita pengen sharing ya. Jadi dia maunya seperti apa terhadap bisnis-bisnis kami ini. Biar kita nanti bisa ambil masukan dan keputusan kira-kira kita harus berbuat seperti apa. Ini yang menurut saya penting ini. Monggo Mbak Elvi di fasilitasi. Atau Pak Arief Azman mungkin mau kasih ini bagaimana dengan bisnis apa sih kalau Pak Arief Azman itu? Besi. Besi ya. Apakah besi tetap laku loh gimana? Orang makan besi sekarang. Kalau besi mah nggak ada matinya. Ya iya. Silakan Pak Arief. Gimana Pak Arief? Mambune tapi ya kalau bisnis sekarang memang kondisi sekarang memang orang juga bisa merasakan, tidak hanya orang yang tidak berbisnis tapi yang berbisnis juga sekarang merasakan beberapa kesulitan. Tapi justru ini menjadi tantangan kita bahwa kalau seperti saya misalnya, ya marketnya kan sangat sudah bisa dibaca ya, bahwa kebutuhan material itu kan hanya di saat
ada pembangunan infrastruktur, ada proyek-proyek pemerintah dan seterusnya, sehingga ya ketika seperti ini berhenti ya jelas ini sangat mempengaruhi dari bisnis kami. Sehingga memang saya juga sedang berpikir harus merubah harus merubah cara, sekaligus juga mencari peluang lain yang mungkin bisa kita ambil, ya seperti tadi disampaikan teman-teman bahwa sekarang tuh semua jurus jualan apapun, ibaratnya nggak perlu malu lah kita hanya untuk bisa bertahan, kemudian bisa memberikan sesuatu yang untuk ya kita jadikan semacam yang untuk bisa kita pertahankan, kan itu kan juga harus apa yang kita lakukan gitu. Jadi hal-hal itu yang saya kira saat ini kita perlu terus kembangkan. Sebetulnya kalau di besi itu karena menjadi kebutuhan dasar juga bagi orang ya ketika membangun rumah atau membangun yang berkaitan dengan material itu, sehingga sebetulnya besi itu termasuk kebutuhan primer juga karena orang tuh pasti akan membutuhkan ya seperti pakaian lah seperti itu. Tetapi kan memang masanya juga sama, kalau pakaian mungkin saat-saat mau lebaran, besi pun juga ada waktu-waktu tertentu. Itu mungkin ada Mas Firdaus itu juga pelaku properti juga saat ini, bagaimana kondisinya tentu dia lebih paham. Nah, jadi Pak Arief, dengan kondisi bahwa karena demand-nya sedang turun, maka kira-kira apa nih taktiknya gitu? Apakah gimana cara mencari pasar yang tetap membutuhkan itu gitu? Taktiknya gimana Pak Arief? Apakah lebih ke nunggu orang datang atau lebih aktif mencari proyek yang bisa membutuhkan lebih banyak besi atau gimana gitu? Ya, kalau strateginya ya bisa seperti itu, artinya tidak hanya menunggu orang datang, tapi kita juga harus proaktif, ya, menggunakan segala media. Ya, kemudian juga itu tadi database pelanggan memang butuh diingatkan lagi bahwa kita sebetulnya punya banyak kesempatan ya di silaturahmi lagi, kemudian ya barangkali lupa dan sebagainya, karena ini kan kebutuhan kayak besi kan misalnya beli bulan Januari, kemudian proyek itu sudah selesai di bulan Maret misalnya. Nah, kita kan nggak tahu apakah kemudian kelanjutan proyek itu terus ada lagi, apa dia dapat proyek di mana lagi, kan kita kalau nggak pernah komunikasi, nggak pernah silaturahmi kan juga kita nggak akan tahu. Jadi prinsipnya memang proaktif itu juga penting bagi kita sebagai usahawan, ya, karena menjual itu sesungguhnya adalah bagaimana apa yang kita menjual itu sebetulnya menawarkan apa yang menjadi produk-produk kami atau produk kita semua, yang kemudian kita berusaha terus sampai kemudian mereka memang memilih hanya ke produk kita. Kemudian yang kedua mungkin dengan cara mengikat pelanggan ya. Jadi dengan ya kalau kayak kami itu dengan selain memberikan kabar ke masing-masing pelanggan, bagaimana kabarnya Pak, apalagi ada proyek lagi dan sebagainya, kemudian ya kita tetap konsisten misalnya dengan cara kalau kami itu diantar ke tempat pelanggan itu sampai tempat, walaupun mungkin dengan jarak yang jauh, tanpa harus memperhitungkan biaya-biaya, ibaratnya nggak usah dipikir biaya transport dan sebagainya, yang penting kita masih ada selisih lah untuk bisa mendapatkan margin. Ya. Okay. Jadi bagaimana meningkatkan hubungan relasi dengan pelanggan, dan yang kedua sebenarnya meningkatkan servis ya Pak, sehingga itu menjadi differentiator-nya juga untuk memastikan supaya pelanggan tetap balik lagi ke ini. Oke. Ada lagi mungkin tadi katanya Pak Firdaus mungkin yang di bisnis properti. Gimana kondisinya Pak Firdaus? Mungkin kalau boleh share. Silakan.
Mute. Dia unmute kan? Suara. Unmute myself. Oke. Nah, udah dengar? Udah. Ya, ini perlu. Oh ya, Bu Tia. Tak luruskan sebentar, saya bukan di properti, Ibu, tapi di kayak kontraktor gitu ya. Ya. Nah, sebenarnya untuk kontraktor itu dari tahun kemarin sebelum pemilu itu sudah sepi. Cuman yang ada itu di perumahan ya, perumahan-perumahan, jadi orang developer. Nah, developer sendiri itu sekarang, kalau untuk saat ini itu dampaknya itu kan kayak pembangunan itu banyak dihentikan, karena mungkin penjualannya kan kurang bagus. Nah, untuk yang saat ini barangkali itu dampaknya masih belum terasa. Tapi saya yakin nanti setelah Lebaran, lah itu baru. Karena di tempat developer yang tak ikuti itu penjualan itu sebelum adanya kasus virus corona itu sudah turun. Dan setelah corona, lah ini kayaknya tambah tidak menggembirakan ini. Cuman istilahnya kalau kita terlalu berpikir bahasa Jawanya jeru-jeru, ya tambah pusing gitu loh. Ya udah kita jalani aja. Yang jelas untuk saat ini sampai dengan saat ini ya nggak begitu ini memang kita sudah trennya turun dari tahun kemarin. Lah sekarang ini tambah kayaknya nanti setelah Lebaran itu kelihatannya tambah turun lagi. Gitu aja. Kan kalau umpamanya sebelum masa pemilu ya, orang-orang itu mau renovasi rumah, mau bikin rumah, itu masih banyak. Tapi setelah pemilu, tak kira yang sepi itu karena adanya pemilu dan sebagainya. Ternyata setelah pemilu pun istilahnya itu orang juga tidak begitu banyak tuh bikin perumahan. Dan sebagai patokan kalau di Gresik itu kan ada developer besar ya kan. Namanya BLP. Di PT BLP sendiri itu sejak tahun 2019 itu penjualan untuk rumah-rumah yang besar-besar itu sudah nggak jalan. Jadi rumah-rumah yang kecil yang tipe 32 itu baru yang jalan, gitu aja. Itu aja sih kalau menurut saya. Kiatnya apa? Nggak tahu kalau teman-teman di Jogja. Jadi kok dengan kondisi kayak gitu, kiatnya apa nih untuk menyiasatinya? Dengan kondisi yang memang sudah mulai turun sejak habis dan lain-lain. Ya kita merawat ini aja, istilahnya kan selama ini saya ikut developer, bagaimana kita kepercayaannya, bagaimana supaya kita tuh masih dipercaya gitu loh. Karena kalau yang tak rasakan selama ini, ya alhamdulillah saya masih dipercaya. Cuman kan kalau ikut developer itu kan biasanya kerjaannya ada, duitnya yang nggak ada, lah ini yang susah gitu loh. Maksudnya kan pembayarannya kan lama gitu. Kan nunggu rumah laku dulu dan sebagainya gitu. Apalagi sekarang bank itu kan hati-hati betul gitu, nggak mau mencairkan, misalkan orang beli ya, itu betul-betul diteliti. Kalau misalkan dianggap nggak mumpuni ya mereka nggak mau nyairkan itu kreditnya kan gitu. Kebanyakan seperti itu sih. Ya jadi kita kiatnya, kalau kiatnya itu tadi pertama ya apa yang ada lah kita optimalkan. Umpamanya sekarang kan saya ikut developer, ya bagaimana supaya saya itu dipakai terus kan gitu. Gitu aja. Sambil ya istilahnya cari-cari kerjaan, umpamanya ada renovasi sedikit-sedikit kan seperti itu. Gitu aja. Jadi balik lagi juga ya, servis juga ya, untuk supaya tetap dipercaya itu tadi ya, memastikan tetap ya, bisa memberi. Intinya seperti itu. Nah, cuman kan kalau saya ini, kalau hari-hari biasa sih ya mungkin tidak terlalu berdampak lah. Kalau menjelang Lebaran ini yang susah ini. Pemasukan kan karena lebih kecil daripada pengeluaran, nah ini repot ini. Demikian kata maksudnya Bapak. Itu kan saya harus. Kenapa? Ya, demikian kata bapak-bapak, ibu-ibu tolong ya, saya. Ya. Ya, seperti itulah intinya. Oke, terima kasih Firdaus atas sharingnya. Ada lagi yang mau sharing? Ari mungkin mau sharing, Ari? Gimana? Boleh nggak, Vi? Oh, boleh. Monggo. Silakan minta. Nah. Kalau tadi bisnis yang terdampak, saya salah satunya. Saya kan pekerja event.
Totally, wah sudah, udah deh tengkurap semuanya. Dan saya salut sama teman-teman ya yang beralih profesi. Jadi saya ikut grup pekerja event, ada tuh pelaku-pelaku event di situ. Itu berubah pembicaraannya, yang di-sharing itu berubah, jualan semua. Saya salut sih, mereka menaruh gengsi mereka supaya bisa hidup. Kadang kalau pekerja event itu kan ada yang dibayar per event, tetapi ada juga yang harus menggaji karyawan. Akhirnya kantornya itu tidak sedikit yang berubah fungsi. Tiba-tiba jualan hampers lah, kemudian kue kering lah. Kalau awal-awal hand sanitizer, masker rame gitu. Tapi sekarang tuh banyak bingkisan buat lebaran. Ya ada salah satunya tuh ada teman saya, dia vendor saya untuk videografi dan fotografi. Orangnya sangat IT banget lah segala macam. Sekarang sosial media lah, WhatsApp-nya, grupnya segala macam tuh berubah, jualan macam-macam. Pertama dia produksi APD, yang sekarang dia jual mie ayam. Entahlah bagaimana gitu. Saya juga sampai heran. Kemudian ada lagi yang jual kue kering. Nah, saya sendiri itu kadang-kadang pengen punya usaha atau bagaimana. Cuma nggak tahu ya, kok belum tergerak, apa karena masih gengsi atau bagaimana. Saya salut juga sama Tia tuh, tiba-tiba menaruh gengsinya, jualan lah, rajin banget update status WA. Setiap buka status WA-nya tuh kayak jarum jahit, rame banget. Ya, kalau saya kok belum bisa ya kayak gitu loh. Makanya saya denger gini, teman-teman pada ngasih support, jangan gengsi, saling memberi semangat, saya salut juga gitu loh. Terus kemudian yang kedua, untuk pelaku konsumen, tadi kan bapak-bapak dinilai tidak seaktif ibu-ibu dalam berbelanja gitu loh. Beda sama suami saya, kalau dia sudah punya sendiri online shop atau marketplace yang dia selalu belanja. Bedanya kalau perempuan itu kan bisa belanja di pindah-pindah ya, entah di beberapa marketplace atau melalui IG pun itu biar mau belanja. Tapi kalau dari suami saya itu tidak mau, dia hanya belanja di marketplace yang menurut dia ada garansinya. Nah, itu pelaku konsumen yang berbeda antara saya sama suami saya. Gitu sih, Pi, cuma sharing aja. Okay. Jadi intinya adalah mungkin itu kalau boleh bahasa marketingnya adalah agility. Agility itu ini ya, untuk merubah sehingga kita ngelihat dengan kondisi yang baru, kita bagaimana bisa juga menyesuaikan diri, dan mungkin ya ujungnya adalah basicnya adalah gimana caranya supaya kita masih bisa ngasih makan kepada timnya, pegawainya gitu ya. Mungkin that's ini juga betul-betul. Oke, ada lagi mungkin Ari mau share, silahkan loh Ari. Oke, dikit aja ya. Ya. Benar, saya salah satu yang terdampak side bisnis saya terhadap COVID ini. Yaitu usaha kafe saya per tanggal 29 terpaksa ditutup, diliburkan, karyawan juga. Gimana, kita mau bayar dia full nggak mungkin. Nggak sanggup kita karena orang-orang usaha kuliner ini kan income-nya kan bulanan. Di bulan dapat berapa bisa kita gaji bayar karyawan dan sebagainya. Misalnya ya profit kita dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, saya salah satu yang kena terdampak per tanggal 30 Maret saya udah tutupkan itu sementara. Nah, tapi kan itu kan sebagai mata pencarian sampingan. Karena kita sebagai pekerja karyawan di industri perminyakan sebenarnya sekarang kondisi yang was-was juga sebenarnya. Sekarang harga minyak drop dari 60 ke harga $60 ya. Kemudian demand-nya juga turun sehingga produksi juga nggak bisa diproduksikan karena tangki-tangkinya udah penuh, ya kan? Dua-dua. Sehingga berapa lama bisa bertahan si perusahaan itu, pengusaha untuk membayar gaji karyawannya? Maka langkah pertama mereka adalah ya kurangkan pegawai-pegawai kontrak, pegawai-pegawai permanen direncanakan kira-kira dikurangkan. Ini sudah mulai terdampak sekarang. Kita harus antisipasi nih bagaimana gitu. Walaupun mudah-mudahan insya Allah enggak lah, tapi ini udah terjadi yang kedua kalinya. Yang pertama 2015 sampai 2018 itu baru mulai naik lagi harganya. Sekarang muncul lagi tahun 2020 turun lebih parah lagi dibandingkan tahun 2015 kemarin. Nah,
kalau saya kan sempat bermain di bidang IT juga. Saya buka ada startup. Kenapa? Memang nggak. Sebenarnya bisnis startup saya itu dalam hal konsepnya bagus. Sama persis bedanya beda setahun dengan Ruang Guru. Ruang Guru tahun 2014 dia berdiri, saya 2016. Cuma bedanya dia cepat untuk mendapatkan pendanaan sehingga dia bisa betul-betul mempromosikan produk dia baik di digital marketing, semua macam-macam dia lebih besar lah dananya untuk dilakukan. Kita sebagai orang yang ini hanya sekumpulan 3-4 orang, seberapa besar bisa menghidupkan? Paling bisa 2 tahun. Maka pada tahun 2019 terpaksa kita suspend karena memang tidak dapat pendanaan. Nah, kunci uang itu penting menurut saya, ya kan? Pendanaan itu penting untuk berlanjutnya usaha. Tapi saya melihat bahwa digital marketing itu sangat-sangat penting zaman sekarang. Usaha apapun kita bisa manfaatkan dengan digital marketing itu berupa, kita kan tahu sekarang di Instagram maupun di Facebook dia ada misalnya Facebook Ads-nya, Instagram Ads-nya, itu nggak mahal sekali sebenarnya. Nggak mahal sekali biaya untuk mempromosikan, sangat tidak mahal. Dan pasti menyentuh ke kita juga di area radius tertentu yang dia set, mau market, mau areanya berapa besar lingkupnya. Dan itu sangat penting banget. Makanya kalau yang berbisnis yang sifatnya kayak pakaian, kayak makanan, itu saya melihat memang kunci daripada iklan, ads dari Facebook maupun dari Instagram itu sangat kuat sekali. Dan satu lagi yang bisnis-bisnis yang industri ini kayak kontraktor atau itu diperlukan modal, betul-betul modal utamanya adalah website. Jadi website itu modal utama kita untuk berusaha di awal. Kalau menurut saya kuncinya di sana. Tapi jangan hanya sekedar website saja, tapi harus ada yang berbayar juga dengan Google Ads-nya. Nah itu yang saya lihat memang sangat bagus sekali yang kalau kita mau menggunakan strategi bisnis mengenai digital marketing ini. Itu aja sharing dari saya. Oke, thank you banget Ari Triansa. Menurut saya memang benar sih bahwa sekarang emang udah eranya udah mungkin berapa banyak kita yang lebih banyak pegang HP daripada nonton TV ya. Jadi itu mungkin menunjukkan bahwa bagaimana digital marketing menjadi sangat penting dan bagaimana itu semuanya sudah masuk sampai sangat ke targeted, segmented seperti tadi tuh udah tahu bahwa gas mau habis ya udah langsung bola segala rupa. Jadi itu memang salah satu ya memang itulah cara marketing strateginya untuk membuat barang itu menjadi lebih laku lagi ya. Oke, ada lagi mungkin teman-teman yang mau sharing juga mungkin dengan beda lini bisnisnya ataupun apa yang bisa di-sharing. Pak Yuda mungkin gimana bisnis security Pak Yuda? Gimana Yud? Ada yang mau di-share Yud? Boleh loh Yud. Enggak lah, aku bukan apa-apa, jadi belum bisa jadi sharing. Kamu ada yang lain. Yang lain. Boleh silakan. Dengar aja, dengar. Contohnya ya di Jatim nih ada kue kering yang oke banget buatan Arini, bisa semua langsung gercep ya. Telepon ke Arini atau WA ke Arini silakan, enak banget kue keringnya. Online sis ya, oke. Terus ini langsung tulis di sini nomornya gitu ya. Langsung ditulis ya, hari ini udah tak sampein tuh. Nanti diposting aja di WA grup, di grup MUHI, jadi bisa langsung order ya. Kayaknya sesekali grup MUHI itu dijadikan buat jualan, Vi. Setiap boleh. Apa itu boleh jualan gitu kali ya. Membantu gitu loh. Di grup-grup WA lain itu ada hari jualan loh. Iya, betul, betul. Kayaknya biar seminggu 2 kali, justru malah jadi manfaat juga. Hari siapa tahu nanti bisa kayak siapa yang kemarin Sis ya. Dia jualan apa, buah-buahan bisa di-drop kemana. Daripada eker-ekeran politik ya. Iya, benar. Ini contohnya ya.
malam ini aja mereka grup tas backnya tuh masih kirim-kirim terus sampai sekarang. Nah, orang kayak gue yang mau pengen, ya kan? Nah, duit kalian nggak pakai seri beda-beda. Kalau duitnya nggak pakai seri beda-beda. jadi akhirnya aku juga ngapain juga itu disimpan di HP gue. Akhirnya aku share aja ke WA, ke story WA aku. Dan alhamdulillah malah banyak yang beli gitu. Jadi itu namanya Tia sekarang menjadi influencer kalau kayak gitu. KOL. Iya. Menjadi YouTuber, influencer kita. Hati-hati kepleset ya, Tia. Jadi jangan lupa ya kalian setiap hari buka WA storyku kali-kali aja gercep langsung di situ. Saya sing bakul sopo ya. Ya. Oke. Ada lagi mungkin teman-teman yang mau share boleh loh. Silahkan. Ada Pak Agus nih, Pak Agus. Silahkan Pak Agus. Ada mau yang di-share? Atau siapa? Kalau di grup Mapala itu ada kayak semacam tagar teman bantu teman. Jadi misalnya kayak temanku dia jualan apa gitu, kita bantu nge-share terus nanti kita kasih tagar teman bantu teman kayak gitu. Itu bagus ya. Lumayan buat kita ngebantu teman gitu, promosi. Jadi contohnya aku promosiin kue keringnya Ari ini. Ya. Jadi langsung pesen ya. Enak banget. Itu kalau di YouTube itu bisa dimonetize Tia itu. Nanti kamu klik to rate. Setiap kali orang klik melalui channel kamu sebenarnya dapat uang nantinya. Moga-moga aja deh. Tapi followermu harus berapa juta dulu. Kalau Tia mesti di apa namanya? TikTok lah biar dapat duit tuh. Iya Bang Ari, kita lagi belajar TikTokan nih. Setiap hari latihan begini-begini tuh Bang Ari. Oke, ada lagi mungkin yang mau di-share teman-teman yang lain? Silahkan loh. Atau Dokter Prihantono tadi tuh bertanya gimana caranya bisnis untuk orang yang bekerja. Wis Pak, wis Ibu jadi dokter Pak, nggak usah. Iya Pak. Pak, bingung nyimpennya nanti Pak. Dokter sambil ngejual makin bakul susah gitu. Udah kaya Pak, udah lah Pak. Udah buat kita aja deh Pak. Jangan ikut-ikut jualan, beli aja Bapak mah. Gimana yang beli aja gitu loh. Pak dokter sekarang udah banyak lagi sekarang. Ada di Halodoc, ada di Halo dokter. Ya. Pak dokter buka status WA saya aja, kali-kali aja mau buat bikinin surprise buat istri bag yang cakep begitu ada. Udah deh, nggak usah ikut-ikutan deh. Iya. Ini malah sakit. Nanti nggak konsen mau operasi. Iya. Ada WA ting katanya. Ada lagi yang mau share? Boleh loh teman-teman yang lain share. Silahkan. Itu katanya Pak Prabaswara. Pak Rosidi. Mbak Dewi, Pak Rosidi. Dewi, Sir Dewi. Pak Rosidi. Mas Rosidi. Oh ya, Mas Rosidi nih. Mas Rosidi mungkin bisa di-share gimana ininya. Oh iya, Didi, gimana tuh kambing-kambingnya tuh? Kambing-kambingnya. Oh, iya. Kambing-kambingnya kan nggak kena corona ya. Kena kambing kan? Iya. Gimana Di? Kambingmu Di? Cerita Di. Di mute dia. Di mute ya. Ada. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tuh. Mana Didi? Ya, silakan. Kalau kambing ya aman lah. Nggak kena corona. Kambing ya aman. Yang beli kambing nggak aman. Iya, kambingnya aman. Nggak kena Kambingnya pakai masker. masker. Kambingnya pakai masker. Nggak perlu cuci tangan juga kalau makan kambingnya kok. Santai aja. Cuman memang kalau usaha
jasa pendidikan kayak di saya kan LPK ya pengaruh kan, ini sudah 3 bulan nggak boleh ada aktivitas KBM kan, ya otomatis ya ini harus berpikir untuk mulai kursus online. Tapi ya emang beratnya kan kita sebenarnya udah berpikir ini sejak 2 tahun yang lalu ya kita untuk online, cuman ya tadi mungkin Mas Ari bilang kalau kita mau bikin startup ya modalnya harus gede banget gitu ya. Seperti Ruang Guru itu kalau nggak ada investor asing ya nggak bakalan kuat gitu ya. Nah ini kita harus pikir ulang untuk bagaimana menentukan strategi untuk kita bisa survive. Ya new normal lah, kita mulai berpikir untuk di luar normal juga kan akhirnya. Mungkin itu. Itu apa kelihatan? Kegiatan belajar mengajar ya. Untuk jadi, karena ini lembaga pendidikan ini ya, apa untuk iya. kursus gitu ya. Kursus apa sih Pak? Jadi kalau saya kan lebih banyak untuk yang calon pekerja migran Indonesia yang ke Korea atau Jepang itu. Ya. Oh. Ya kebetulan ini belajar bahasa Korea gitu, Annyeonghaseyo iya. gitu-gitu. Iya, yang bekerja lewat pemerintah, program G2G. Jadi penyalurannya nanti lewat pemerintah, tapi kan standarnya kan harus kayak TOEFL-nya Jepang atau Korea gitu. Nah, kita menyiapkan kayak semacam LPK gitu ya, Di? Iya, LPK. Jadi bukannya kalau kayak gitu harus malah justru sangat bisa pakai online ya? Belajarnya, pakai Zoom kayak gini-gini. Iya, tapi kendala utamanya kan di Indonesia jaringannya kan sangat buruk. Yang jadi masalah kan bahkan kita pakai ini kan kemarin kita pembelajaran tetap kita lakukan dengan online, itu paling bisa kita lakukan hanya menggunakan WA nanti voice note gitu ya, karena kalau pakai Webex, pakai kayak gini Zoom gini kan rata-rata peserta didik kan kita dari daerah yang rata-rata miskin sinyal gitu ya, jadi akan sangat kesulitan kalau kita bikin KBM kayak bikin seperti kayak gini. Nah itu memang ya kita di antara kita pengen idealis kita bikin ya seperti ini KBM kayak gini, tapi kenyataannya di Indonesia jaringan jangankan di luar Jawa, di Jawa aja kalau udah masuk daerah-daerah pinggiran kan udah nggak ada sinyalnya kan nggak bagus. Nah itu salah satu tantangannya lah di situ. Tapi kalau kayak kambingmu itu masih jalan kan, Bi? Jalan punya kaki dia. Ya bisa jalan punya kaki. Iya. Ya kadang dituntun kalau udah capek. Kambingnya ke tukang sate itu. Sebenarnya sih peternakan saya udah beberapa tahun yang lalu kan saya geser menjadi wisata untuk edukasi kan, saya bikin outbound, tempat untuk outbound camping gitu ya, karena memang kalau peternakan kan harus intens, padahal kan saya sudah mulai nggak di sana. Saya mulai di Jogja kan, di kota, maksudnya kan karena anak-anak sekolahnya di Jogja semua kan, jadi itu mulai saya tinggalkan. Makanya yang tidak berisiko kan dengan kita bikin tempat untuk camping, outbound gitu ya. Ya itu otomatis juga sekarang nggak ada yang mau off semua. Dibatalan semua ya, kayak sekolah-sekolah camping apa pramuka, makrab dan sebagainya kan off semua, dibatalin semua. Oh iya. Nah, itu gimana pegawainya? Susunya gimana susunya di di pintu. Susunya gimana? Susunya kambing apa? ada yang tanya. Kambing, susu kambing. Ya susunya ya diminum ya, diperah. Cuman kan tidak banyak. Kita nggak sudah bukan jadi core itu utama kita. Iya. Oh. Kita mulai geser ke itu sebenarnya. Ya itu udah 3 tahun yang lalu sih kita udah geser ke sana.
gitu, baru tahu di yang biasanya membantu mengelola untuk wisata itu tadi gimana sekarang mereka? Ya, kebetulan kan juga dia setor sayuran di Mirota, jadi ya ngandalin ke situ. Ya, jadi diversifikasi usaha juga ya? Iya. Dan kan kalau di Kalurang kan banyak sayuran, nah itu setor di supermarket. Oke. Ya, gitu. Gitulah ya. Iya. Jadi memang semua orang mencari cara ya untuk bisa bertahan di saat krisis seperti ini ya. Iya. Menarik. Sayang di susunya, padahal banyak. Main kuku aja itu sama. Udah di. Malam-malam jangan bilang susu dong. Mau kasih aja dikit. Ini puasa loh. Nanti nggak itikaf nanti kalau ngomongin itu. Oke. Loh, daripada bahasanya Prihantono kemarin. Eno jadi. Tapi memang jadi sadu. Pada intinya bisnis itu memang pondasinya sih yang harus diperkuat ya. Pondasi apa, Wid? Yang menurut ya terutama keuangan. Jadi begitu ada terpaan juga kitanya nih orangnya itu ya yang nggak goncang gitu loh. Biasanya justru yang berat tuh memang udah pemasukan berkurang, tidak sesuai dengan harapan. Kemudian dia harus mempunyai cicilan bank. Itu yang sebenarnya biasanya yang bikin seakan-akan bisnis itu menyakitkan gitu. Jadi ya memang harus, kalau selama masih bisa bisnis itu, mungkin ada yang memang harus membesar melalui pinjaman, memang ada ya, kayak udah level-level yang besar, tapi kalau mungkin level-level kecil, itu kan bisa aja dengan bersabar, diatur cash flow-nya, kemudian misalnya, biasanya kan bisnis itu kan ada jenjangnya ya waktunya, misalnya ada 5 tahun pertama harus seperti apa, 5 tahun berikutnya harus seperti apa, gitu kan. Biasanya 5 tahun pertama biasanya fokus pada membesarkan bisnis, kan. Jadi tidak boleh juga keuangan itu juga dipakai buat apa? Konsumtif yang terlalu berlebihan sehingga menyedot modal kerja, gitu. Nah, mungkin 5 tahun berikutnya investasi yang memang mendukung untuk bisnis tersebut, gitu loh. 5 tahun berikutnya. Nah, 5 tahun berikutnya baru mungkin masih udah kelihatan, baru tuh udah save. Nah, jadi akhirnya begitu kejadian seperti ini masih bisa ketawa gitu loh. Masih bisa ketawa, masih bisa ini. Rata-rata teman-teman saya memang yang memang mumet abis-abis itu rata-rata memang karena investasi untuk store-nya itu memang mereka ngambil pinjaman dari bank. Jadi cukup berat, udah pastilah ya. Udah nggak ada pemasukan, udah ini gitu. Tapi sekarang kan mungkin ada bantuan ya, ada nggak apa ya dari bank, ya katanya gitu ya. Tapi kan tetap aja katanya bunganya harus bayar apa. Memang ya, itu berat lah, itu cukup berat gitu. Yang Iya. Kalau Pak Arief sendiri gimana? Kayak gitu tuh ininya gimana? Fondasinya Pak Arief? Jadi saya sangat setuju dengan yang Mbak Wida tadi ya. Bisnis ini kebetulan kami juga tidak ada utang bank dan sebagainya, sehingga lebih hati-hati lah, maksud saya lebih tidak takut sekali, tidak takut dengan semua kondisinya. Sedangkan yang paling kita pilihkan sebenarnya itu karyawan, karena kita ini kan adalah kita ini ibaratnya talang yang kita harus menjaga. Pertama supplier kita ini harus bantu supplier kita. Kalau kita ini jatuh, kasihan supplier kita. Supplier kita punya banyak karyawan. Kita juga mikir karyawan kita sendiri. Terus kita juga mikir konsumen kita. Kalau pelanggan-pelanggan kita, terutama yang pelanggan untuk dijual lagi ya. Kalau kita jatuh, mereka juga terdampak. Sehingga ini yang membuat kita sangat terus bersemangat supaya bisnis ini tidak jatuh. Caranya ya tadi itu sama Mbak Wida itu bilang, kita harus hati-hati mengatur cash flow kita, keuangan kita. Jangan sampai dalam kondisi susah, dalam kondisi sempit, itu akan mengganggu kerja kita, sehingga yang terganggu tidak hanya kita, supplier kita juga terganggu, karyawan kita terganggu, terus konsumen kita juga terganggu. Ini yang kita harus hati-hati.
Sebagai closing ya, mungkin saya ingin menyampaikan bahwa kita bisnis ini menurut saya ya tidak lepas dari apa yang menciptakan kita, yang mengatur kita dan sebagainya. Kita ini hanya menjalankan saja, sehingga apa-apa yang kita kerjakan ya kita kembalikan kepada yang memiliki kita itu. Sehingga ya tidak ansih mencari uang dan sebagainya, tapi ya di mana kita bisa memberi manfaat kepada banyak orang. Dalam berbisnis itu yang kami pegang, sehingga terus kita tidak banyak, tadi itu kita harus jaga konsumtif kita, jangan sampai kita terlalu banyak konsumtif dan sebagainya. Kalau bisa harta yang kita punya ini untuk kemaslahatan banyak orang. Itu, ya. Oke, terima kasih banyak. Mungkin kalau boleh saya sedikit merecap ya, kalau boleh. Berarti semua teman-teman nih yang bisnis itu selalu menurut saya at the end of the day ketika dalam kondisi seperti ini adalah yang selalu dipikirkan sebenarnya adalah people ya, orang, tim kita, pegawai kita yang bekerja bersama dengan kita gitu ya. Kayaknya itu memang ya itulah mungkin itu esensi dari kita hidup di dunia ini adalah kita ingin berguna untuk sesama kita gitu. Jadi mungkin itu yang saya kalau saya perhatikan dari tadi Pak Arief maupun Bida selalu yang dipikirkan adalah bagaimana memastikan orang tim yang ada di dalam yang bekerja dengan kita ini mereka tetap bisa mendapatkan penghasilannya dan tidak ini, sehingga karena itu adalah ada multiplication efeknya adalah mereka keluarganya dan lain-lain yang akan ini. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua mungkin yang saya ini adalah kalau istilahnya adalah agility ya. Jadi kemampuan kita untuk beradaptasi dengan new normal ya. Jadi bagaimana kita akhirnya Wida akhirnya mulai masuk ke bisnis offline dan lain-lain. Pak Arief masuk ke home delivery, kemudian targeted segmentasi marketing dan lain-lain. Saya rasa itu adalah bagaimana cara kita mengadjust dan mungkin kayak tadi contohnya Pak Arief Asma juga bagaimana lebih banyak meningkatkan servis, kemudian kontak dengan pelanggannya yang utama segala rupa. Itu adalah sebenarnya bagaimana kita membuat supaya kita bisa bertahan dan mungkin bahkan merubah sedikit dari apa yang kita lakukan itu sehingga kita bisa bertahan dan bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi di depan. Itu. Yang ketiga adalah mungkin memang belajar hal yang baru. Ya, tadi kayak Ari juga cerita, Mita juga cerita tentang akhirnya kita sekarang dipaksa untuk belajar hal yang baru, digital marketing, bagaimana apa yang harus kita lakukan, bagaimana bisa melihat sesuatu dengan cara yang berbeda gitu loh. Dan bagaimana memanfaatkan resources yang ada di sekitar kita untuk membuat itu menjadi lebih baik lagi, termasuk kolaborasi, termasuk menggunakan seperti Tia untuk menjadi influencer. Itu juga sebenarnya salah satu cara kita melihat hal yang baru gitu loh, yang mungkin dulu-dulu kita nggak pernah ngeliatin gitu. Jadi mungkin itu sih saya rasa 3 hal yang kalau boleh saya recap dari diskusi kita hari ini. Sedikit berbeda dari biasanya mungkin kita ngomongin tentang pengajian dan lain-lain. Mungkin ini juga bagus untuk melihat perspektif lain dalam kehidupan ya, karena ada juga teman-teman kita yang berkecimpung dalam bisnis. Dan terima kasih buat Arief dan juga buat Wida yang sudah mau sharing juga. Saya rasa ini juga menjadi sesuatu yang membuka mata, yang eye opener buat teman-teman semuanya juga. Semoga ini bisa memberikan manfaat juga untuk kita dan bisa melihat dari hal yang berbeda. Itu aja mungkin dari kalau boleh saya recap, atau ada yang ingin disampaikan yang lainnya atau mau ngobrol juga boleh. Mungkin untuk sesinya kita tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kenapa ya? Door prize-nya, Pi. Oh iya, door prize benar. Tunggu Wida kasih ini. Oke, silakan Wida, silakan ditentukan door prize-nya untuk siapa, Wid? Nah, terserah Pi. Itu mah. Silakan aja. Gue udah sampai terakhir gini nahan kantuk buat door prize loh. Fit siapa Fit? Fit. Ayo, monggo. Saya gorengan, Miss. Ada 5 ya.
Oh, ada 3 kerudung sama voucher belanja di Joya JBBK nanti, tapi nanti tinggalkan nomor HP aja ya. Oke, ya sudah, mungkin biar cepat langsung saja saya putuskan saja ya. Oke. Ya. Untuk yang sudah memberikan komentar, yaitu pertama adalah untuk Tia, untuk Ain, dan untuk Mita mungkin ya. Makasih. Makasih. Tapi belanjanya harus ke JBBK. Dan jangan lupa belanja. Online atau belanjanya online. Oh, vouchernya di voucher online. Oke. Dari Pak Arif apa Pak? Definisi apa Pak? Kalau tabung gas 3. Kita kasih buat bapak-bapak. Siapa yang tadi sudah komen? Yang pertama adalah mungkin Pak Didi dengan kambing-kambing. Ain nih kerjaannya nih sama kambing. Yang kedua untuk siapa ya? Aku tuh perhatian loh sama kambingnya Didi tuh. Yang kedua yang udah komen. Iya, apa susunya? Fahmi. Siapa? Fahmi ya. Yang ketiga siapa lagi nih tadi yang udah komen? Ari Triansa. Oke, silakan Anda mendapatkan wajan penggorengan. Ari, silakan japri langsung ya nomor teleponnya. Wida, lu kan masih punya nomor gue kan, Wid? Dia udah belanja ke tempatmu loh, Wid. Oke, itu aja mungkin teman-teman ada yang mau besok pengusaha besi, Vi, biar ada vouchernya besi. Iya benar itu. Kebumen mana? Di Kebumen? Besinya yang panjang gitu loh. Di Kebumen mana? Kenapa? Didi Kebumen. Tadi ada Didi Kebumen. Iya, kayaknya di Nurjadin ya. Didi. Oh, nggak ada. Didi Kebumen ada tadi? Ada ya. Nggak live kali. Oke, gitu aja mungkin teman-teman semuanya sudah jam 10:30 malam, sudah malam juga. Terima kasih banyak. Ada yang mau ngobrol lagi boleh loh. Sudah cukup. Terima kasih Mbak Elti. Kobes. Saya minta maaf ya jika ada salah-salah kata. Kita yang salah. Saya minta maaf apabila ada salah-salah kata. Ya, belum lebaran, belum lebaran. Masih ada ya? Besok mau lebaran kita ngapa-ngapan ya. Masih ada 1 sesi lagi hari Kamis kita ya. Bang Ari, nanti jangan lupa itu si Dase minggu depan diajak ya. Nanti kita tunggu ada yang hari Kamis akan diisi oleh dandan dia nanti kawannya nanti langsung dandan dia. Dia lupa susunya itu lagi Didi. Ini aja pokoknya aturannya itu nggak boleh delik, Vi, nggak boleh sembunyi gitu, harus lihat gambarnya. Saya kemarin bikin aturan gitu. Enak banget. Enak banget gitu loh. Oh, besok ya. Oke, besok. Besok hari Kamis adalah mungkin kalau kita terakhir selama bulan Ramadan, nanti Lebaran kita pikirin lagi ya, masih mau begini. Iya. Kan kemarin idenya cuma lucu-lucuan aja, mengisi Ramadan gitu loh ya. Besok siapa, Vi? Besok siapa? Ini hanya berawal dari japri-japrian sama Vivit ini. Tiba-tiba yaudah lucu-lucu. Enggak, besok Kamis siapa? Besok Kamis akan diisi oleh Ismu dan Imah ya. Tentang apa? Apa Fit? Lupa gue. Apa? Ismu dan siapa? Mana Bang Ismu masih ada nggak? Bang Ismu mana nih Bang Ismu? Nggak dapat door prize sih Ismu. Tenang aja. Tentang keutamaan Al-Quran. Ya. Wah, dalam. Oke, dalam dong. Dalam tuh. Ismu sama siapa, Vi? Naimah, pacarnya Yuda dulu itu loh. Pacarnya Yuda. Ada ini. Abang, Yuda udah datang duluan ya. Pacarnya tunjukin dong.
Yuda, tunjukin dong pacarmu dulu Yud. Yuda minggu depan absen nomor 1 dah. Naima. Iya tuh. Hostnya. Yuda kan minta jadi hostnya. Yuda minta jadi hostnya tuh. Semua di unmute. Semua di unmute kecuali dia sama Naima. Apalagi kita langsung di unmute. Wow, di unmute nggak boleh ngomong kecuali Yuda dan Naima doang. Apa perlu kita undang ini Mas Mr. D. Minggu depan siap-siap ada yang deg-degan. Iya kayaknya suatu saat masalah tentang gitaris gitu ya, masalah gimana cara kunci G, kunci F dan sebagainya. Ini tadi Dori mau gabung. Ternyata dia ini ada acara ronda si Dori, jadinya salam buat temen-temen. Tadi Dori, aku bilang artis ronda, gila Bo. Paling nggak manggung Bo hari gini Bo, dileti gitu aja. Ya, katanya gara-gara COVID nih. Iya nggak ada show, jadi bisa ronda gitu Bo. Oh iya, harusnya dia yang termasuk sharing tadi ya. Normal. Harusnya Dori sharing ya tadi ya. Iya, artis gimana rasanya itu. Ya, makanya ntar Dori sama Dasa aja gimana cara bikin kunci G, betul. Habis lebaran masuk, itu. Biar nada itu nggak sumbang gitu. Iya, habis lebaran ya, catat. Kita bikin sesi nyanyi bersama. Boleh. Sebetulnya lagi ada tawaran ini di grup lintas angkatan itu ada. Jadi ceritanya itu ada alumni apa gitu. Nah itu Kenapa Fit? Nggak dengar Fit? Angkatan itu ada kedengeran. Minta masing-masing angkatan itu bikin rekaman kayak gitu. Kalau misalnya mau ini, kalau 92 ya nggak tahu gimana caranya kalau mau bikin. Jadi ada lagu baru Mars Alumni UGI. Nah, kemarin disarankan buat setiap angkatan tuh bikin masing-masing bikin rekaman gitu. Ya, itu kita serahkan kepada grup band ternama 92 lah ya untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti itu. Band QQ. Grup band QQ. Nah, kan kalau manajernya kalau atur aja lah kita mah. Tadi kalau manajer itu manajer gue sakit. Aku mau nanya nih, setelah pandemi berakhir, kita nggak mau meet up kah? Iya, nah kan ada kajian. Kalau alam bisawab itu Mita. Apa? Kan ada kalau alam bisawab itu nanti bisa entah ya, kapan kita bisa ketemu itu. Kapan ya? Tahun depan. Iya, tahun depan. Kayaknya. Gitu. Oke. Ya sudah yuk. Terima kasih. Terima kasih. Ayo. Terima kasih semuanya ya. Arif. Iya. Makasih Arif. Yuda. Wida, makasih ya jilbabnya Wida. Makasih. Oh iya, belum dikirim makasih, itu. Wida, jilbabnya. Ya biar cepat ngirimnya. Siap, sampai ketemu lagi semua. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.